Pada 14 Januari 2022 lalu, TNI AL telah menerima 2 kapal perang baru. Salah satunya adalah KRI Golok. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh KSAL Laksamana Yudo Margono. Berdasarkan rencananya, KRI Golok akan ditempatkan di Koarmada 2, Surabaya. Dalam video ini, kami akan membahas sejarah singkat mengenai PT Lundin beserta KRI Golok. Lalu, spesifikasi dan fitur apa saja yang dimiliki oleh KRI Golok. Persenjataan dan pernikah apa yang akan diusung oleh kapal ini. Dan yang terpenting adalah, apa saja kekurangan dan kelebihan dari desain hull Trimaran. Lalu, bagaimana kelanjutan dari proyek kapal yang memiliki desain revolusioner ini? Mari kita simak bersama-sama. PT Lundin merupakan perusahaan internasional yang memproduksi berbagai varian kapal yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Perusahaan yang didirikan oleh John Lundin sejak tahun 2003 ini telah berulang kali memenuhi kebutuhan kapal untuk TNI dan kebutuhan pasar internasional. Kapal tersebut meliputi troop carrier, patrol range, dan combat range. Pada tahun 2009, PT Lundin mendapatkan kontrak sebuah kapal cepat rudal Trimaran yang memiliki nilai kontrak sebesar 8 juta euro. Kapal tersebut diluncurkan pada tahun 2012 dengan menyandang nama KRI Klewang dengan nomor lambung 625. Namun sangat disayangkan, kapal tersebut mengalami musibah sebelum diserah terimakan kepada TNI AL, sehingga PT Lundin harus menggantinya dengan yang baru. Pada akhirnya, kita mendapatkan kabar baik setelah menunggu selama 9 tahun. Pada Agustus 2021 lalu, PT Lundin meluncurkan kapal pengganti dari KRI Klewang, yaitu KRI Golok dengan nomor lambung 688. Berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh PT Lundin, KRI Golok merupakan kapal berjenis fast attack craft yang diawaki oleh 30 hingga 35 kru dan berperan untuk melaksanakan patroli, SAR, dan anti-piracy. Kapal ini memiliki panjang 63 meter, lebar 16 meter, dan bobot 230 ton. Bobot dari kapal ini sangatlah ringan. Hal ini dikarenakan hull kapal ini menggunakan bahan material seperti carbon fiber foam sandwich, resin osmosis resistant, dan fire resistant vinyl ester resin. Dengan ditenagai 4 buah mesin MAN V12 yang dikombinasikan dengan water jets MJP 550, kapal ini diklaim dapat melaju dengan kecepatan maksimal hingga 30 knots plus dan kecepatan jelajah 16 knots yang dapat membawa kapal ini sejauh 2000 nautical miles. Kapal ini juga dilengkapi dengan sebuah RIB yang ditempatkan pada bagian buritan kapal yang dapat difungsikan untuk melakukan misi maritime boarding dan SAR. Dengan memiliki desain low RCS, kapal ini akan sulit untuk terdeteksi oleh radar lawan. Hal ini dikarenakan gelombang yang dipancarkan oleh radar terabsorpsi dan terpantul ke arah yang lain, bukan terpantul kembali ke arah radar. Tidak seperti yang dikatakan oleh admin PT PAL bahwa stealth hanyalah sebuah gimmick. Dengan pemilihan desain hull Trimaran, KRI Golok memiliki performa yang sangat baik saat kecepatan tinggi, kapabilitas seakeeping yang baik, daya angkut lebih besar, dek dan ruang dek bawah yang jauh lebih luas. Namun, desain Trimaran juga memiliki kekurangan. Dimulai dari kurangnya penerapan desain Trimaran pada kapal kombatan, sehingga desain ini masih belum proven. Desain yang lebih rumit dan mahal daripada hull konvensional. Hal ini dikarenakan hull Trimaran membutuhkan bahan material yang jauh lebih banyak. Bila dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan oleh PT Lundin kepada TNI AL, kapal ini dapat dilengkapi dengan meriam utama berkaliber 40 hingga 76 mm pada bagian atas superstructure
dan 8 Naval Strike Missile pada bagian belakang superstructure. Namun sangat disayangkan saat peresmian KRI Golok di Kormada 2 Surabaya pada 14 Januari 2021 lalu, terlihat jelas bahwa kapal tersebut hanya diperlengkapi dengan radar navigasi, senapan mesin berat M71 20 mm, dan senapan mesin M2 Browning 12,7 mm. Dan tentu saja, antena Indovision agar kru kapal tidak bosan. Dapat dipastikan bahwa kapal ini masih dalam kondisi FFB&W. Bila para viewers bertanya, mengapa masih dalam kondisi FFB&W? Hal ini disebabkan oleh kontrak pengadaan persenjataan yang terpisah dengan kontrak pengadaan kapal TNI AL, sehingga KRI Golok masih belum dalam keadaan full spesifikasi. Namun kebijakan tersebut telah dirubah saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjabat, dengan pembelian kapal perang beserta persenjataan dan radar. TNI AL memiliki banyak opsi dalam pemilihan persenjataan dan radar. Namun akan jauh lebih baik bila mana TNI AL mengutamakan komunalitas dengan pemilihan rudal Exocet MM40 Blok 3 dan radar dari TELS. Akan tetapi, hingga saat ini, kami masih belum mendapatkan informasi pasti mengenai kontrak pengadaan persenjataan untuk KRI Golok. Dengan desain stealth dan kecepatan maksimal 30 knots, Golok merupakan bentuk nyata dari kapal cepat rudal dengan taktik hit and run. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa kapal ini masih dalam kondisi FFB&W. Setidaknya, Golok memerlukan rudal anti kapal, jammer device, decoy launcher, dan data link dengan sistem observasi untuk memenuhi potensi penuhnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KSAL saat peluncuran KRI Golok, bila mana kapal ini memiliki performa yang baik, KSAL akan mengusulkan ke Menteri Pertahanan untuk melakukan repeat order. Tidak perlu khawatir akan insiden kelewang terulang kembali. Hal ini dikarenakan bahan material KRI Golok memiliki ketahanan terhadap api yang sangat baik. Perlu diketahui bahwa PT Lundin dan Low Motion Design telah menyanggah bahwa insiden KRI kelewang tidak disebabkan oleh desain flaw. Selain itu, PT Lundin sendiri telah menawarkan konsep dari kapal super cepat rudal pada TNI AL yang memiliki kecepatan hingga 60 knots. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai FAC Trimaran KRI Golok ini? Setujukah Anda bila mana TNI AL melakukan repeat order? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.